Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang rekayasa perangkat lunak. Eh, Topiknya tentang pemodelan perangkat lunak untuk analisis dan desain terstruktur. Nah, ini gambaran diagram-diagram apa saja yang perlu kita buat untuk model analisis terstruktur. Jadi di dalam model analisis terstruktur paling tidak ada 3 buah diagram yang kita harus buat. Yang pertama adalah data flow diagram atau diagram aliran data, kemudian diagram entity relationship, ya, diagram entitas dan hubungan-hubungannya, serta diagram state transition. Oke, nah semua diagram ini, 3 diagram ini membutuhkan apa yang disebut sebagai data dictionary atau kamus data. Kamus data itu merumuskan tentang data-data apa saja yang diperlukan, nanti akan supply atau disupport untuk data flow diagram, diagram R, dan STD. Nah, ada hal yang perlu untuk didetailkan, misalnya untuk data flow diagram itu dituliskan di dalam spesifikasi proses. Jadi kalau ini diagram ini adalah gambar, nah spesifikasi proses itu adalah penjelasannya. Sementara ERD itu akan dijelaskan ya di deskripsi data. Nah, untuk STD itu akan dijelaskan dalam spesifikasi kontrol atau spec. Oke, kita akan lihat model analisis struktur sebagai berikut. Ya, ini adalah contoh data flow diagram, ya, di mana proses itu digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips yang dihubungkan dengan garis panah berarah, gitu ya. Itu menunjukkan aliran data. Sementara ini ada 2 garis paralel ini menunjukkan data store, ya. Kemudian PSPEC, ya, atau process specification, ini adalah penjelasan lebih detail ya tentang proses-proses yang ada di dalam sini, gitu. Ya, jangan lupa ini prosesnya dikasih nomor, gitu ya, nomor urut. Ya, kemudian data dictionary bentuknya seperti apa? Ini contohnya ya. Nama, objek terdiri atas koin atau sampah, barang terdiri atas soda, permen atau chips, koin terdiri atas 100-an, 200-an, 500-an, dan 1000-an. Kemudian ada entity relationship diagram, ini Anda sudah pelajari di basis data, ya, di mana suatu entitas atau objek itu dilambangkan dengan kotak persegi panjang seperti ini. Sementara dia punya sejumlah atribut, ya, atribut yang dilambangkan dengan elips. Terus ada spesifikasi state transition diagram seperti ini ya. Jadi ada state gitu ya, yang dilambangkan dengan kotak, terus ada transisinya dari satu state ke state yang lain, terus apa event-event yang harus dilakukan. Ini si speknya. Mirip dengan spec ya, tapi dia lebih untuk kontrol. Oke, ini biasanya digunakan di sistem real time. Oke, nah sekarang kita lihat elemen-elemen pada desain. Nah, di desain itu ada piramida seperti ini. Ada dari bawah adalah desain data, kemudian desain arsitektur, kemudian desain interface, dan kemudian desain unit atau prosedurnya. Kalau data itu mencakup data-data apa saja yang dibutuhkan, strukturnya seperti apa. Arsitektur itu menunjukkan gambaran lebih besar. Interface itu antarmuka antara perangkat lunak dengan orang atau pengguna. Sementara unit atau prosedur itu bagaimana kemudian nanti perangkat lunak itu dibuat dan dipilah-pilah, dikomposisi. Ya, jadi ini kita punya 2 model gitu ya. Model analisis tadi yang sudah kita pelajari, dan ada model desain itu. Terus nah, apa hubungannya ya? Nah, ini hubungannya seperti berikut. Data dictionary berhubungan dengan desain data, kemudian ya diagram R juga ke desain data, DFD ke desain arsitektur, ya DFD juga ke interface, terus PSPEC ya proses specification ke desain unit,
ya. Terus ini STD ke desain unit juga, spesifikasi kontrol ke desain unit juga. Jadi ini hubungannya. Ya kalau kita nanti buat model analisis gitu ya, terus nanti kita akan menjembatani untuk bikin ke model desainnya, ya. Jadi ini arah menuju ke model desain yang terstruktur. Demikian.